Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di Salim Afila Official Channel di YouTube, menjelajah budaya meneguhkan makna. Nah, kali ini kita masih berada di Kompleks Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Wabil khusus kita sedang berada di lantai 2 warung kopi teh Gunung yang menjadi tempat pendidikan bagi adik-adik santri untuk berwirausaha. Di belakang sana kita bisa melihat aula dan juga pendopo joglo dari pesantren kita tercinta. Bersama kita kali ini tamu spesial yang luar biasa, yang biasanya kita bahas kopi loh sama beliau. Kali ini kayaknya ada yang lebih mencurigakan karena ada botol-botol kecil banyak sekali depan kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustadz Fawzil Adzim. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Oh iya, ini saya buka dulu lisam saya. Lisam ya, bahasa Arab untuk masker. Itu lisam. Ya. Nah, kedok. Kalau bahasa Malaysia masih pakai kedok. Oh, pakai kedok. Kedok. Ya, kalau kita di penerbangan itu kan buka apa kedok zat asam. Oh, ya, saya ingat semasa naik Malaysian Airlines. Ya betul, masya Allah. Jadi kedok zat asam itu masker oksigen ya. Nah, teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ini Ustadz Fawzil bawa di antara koleksi beliau ya, koleksi botol-botol kecil yang berisi zat-zat yang sangat istimewa tentu saja. Jadi kita mau bahas salah satu di antara hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW dari dunia ini. Ya, karena beliau menyatakan dari apa yang ada di dunia yang beliau cintai adalah istri dan wewangian. Kemudian wa ju'ilat qurratu aini fis salati, kata beliau. Qurrah ain beliau dijadikan di dalam salat ketika berjumpa, berdialog dengan Rabbnya Jalla Jalaluhu. Nah, dan parfum terbaik beliau gunakan saat salat. Nah, ini parfum terbaik digunakan oleh Nabi SAW ketika beliau sedang salat. Nah, saya dari dulu mencermati tentang parfum ini. Bagi saya ya Ustadz ya, salah satu sunnah yang paling mahal kayaknya. Di antara sunnah-sunnah yang dicintai Nabi SAW dan beliau sangat menyukainya, itu memang parfum, memang wewangian, memang haruman. Tapi kalau kita kemudian bicara tentang parfum, kadang-kadang kita tentu ketemu dengan parfum-parfum yang harganya murah dengan teman-teman. Tapi apakah kemudian itu adalah parfum yang dulu dipergunakan oleh Rasulullah SAW? Nah, ini jadi masalah tersendiri. Karena kalau kita kemudian menelisik parfum-parfum yang atau wewangian, jenis wangian yang digunakan Rasulullah, tentu yang paling istimewa yang disebut adalah misik, Ustaz. Misik. Iya, misik. Ya. Mohon penjelasan Ustaz tentang misiknya Rasulullah SAW ini seperti misik apa? Misik itu pertama dipakai oleh Rasulullah SAW sampai rambut beliau itu mengkilap. Jadi makanya berarti bukan jumlah sedikit ya itu kalau sampai rambut mengkilap. Dan kita dapat penjelasan di Syama'il Al-Muhammadiyah, rambutnya Rasulullah SAW sampai pertengahan telinga dan bahu. Berarti panjang. Sudah panjang, pakai parfumnya sampai mengkilat. Bisa kebayang berapa volume parfum yang diperlukan. Kemudian yang kedua, dipakai juga di janggut beliau. Di janggut, sampai mengkilap. Betul, Masya Allah. Di antara para sahabat ada yang menggunakannya sampai menetes. Sampai menetes parfumnya. Sampai menetes. Padahal parfum itu kental kan? Kalau misik itu kental. Karena itu salah satu penanda yang sederhana. Kalau ada misik kok encer banget itu. Nah, itu patut. Iya, kita perlu tanya ini misik beneran apa bukan? Satu beneran atau bukan? Kalau beneran pakai pengencer, kalau bukan sudah bukan diencerkan pula. Itu bahaya gitu ya. Itu yang berbahaya. Kita perlu ingat bahwa penggunaan teknik destilasi itu baru dikenal beberapa ratus tahun kemudian. Setelah masa Rasulullah. Setelah masa Rasulullah. Oke. Sebagaimana diabadikan oleh Al-Kindi dalam kitabnya, saya lupa judul kitabnya, tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi book of sebentar. Jadi di situ tentang book the chemistry book of Perfume and Distillations. Itu buku yang ditulis oleh Al-Kindi tahun 800-an awal. Masya Allah. Jadi hampir beriringan dengan ditemukannya kopi di Sona'ah. Ada kaitannya ternyata. Kemudian itu menunjukkan bahwa kalau begitu parfum-parfum yang ada di masa Rasulullah Muhammad SAW pastilah parfum yang diambil langsung, bukan distilasi. Jadi diambil langsung dari sumbernya.
dari sumbernya, meskipun tentu ada teknik-tekniknya, tentu ada cara-caranya. Contohnya misk yang disebut-sebut oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam Sahih Muslim untuk bersuci bagi perempuan. Nah, untuk bersuci bagi perempuan Indonesia sudah tahu belum cara bersuci dengan misik ini? Ini menarik ini karena memang nanti sebelum ke sana kita dengerin dulu penjelasan Ustaz Fadzil tentang misik ini. Jadi yang dipakai untuk bersuci ini termasuk misik yang berarti pada saat itu lazim ada di masa Rasulullah SAW. Sangat lazim. Sekaligus menunjukkan bahwa itu sesuatu yang sangat berharga. Karena itu penanda yang menunjukkan kemuliaan, kehebatan seseorang adalah parfumnya. Masya Allah. Sebagaimana ada seorang sahabat ketika dia belum berislam, dari jauh udah kecium baunya. Nah, itu bisa kebayang parfumnya kayak apa kualitasnya ya. Nah, maka di sini ada kemudian salah paham. Oh, berarti parfum yang menyengat. Setelah saya mencoba menelusuri, ternyata sangat berbeda. Misik yang benar itu beda penggunaannya dalam kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan penerapannya untuk para laki-laki ialah dengan dioles atau bahkan diratakan di rambut begitu ya. Dan dioles, di jenggot. Tetapi untuk perempuan itu penggunaannya dengan cara diusap. Beda. Contohnya ini. Nah, ini adalah misik. Untuk itu saya merasa perlu belajar tersendiri mengenai ini memang misik. Ustaz Fadzil kalau sudah pengen tahu tentang sesuatu ngejarnya sampai ke sumber-sumber primer ya. Luar biasa. Ini adalah buku yang berjudul Islam and Tibet Interactions Along the Mass Roads. Nah, jadi ada rute misik. Rute misik. Dan jalur misik, bukan cuma jalur sutra ya dulu. Jalur misik. Jalur misik. Biar tahu misik yang itu yang mana yang ini. Yang sahih. Nah, sebelum ke sini Ustaz. Jadi misik ini sumbernya apa? Kijang, Ghazal. Ya, catat ya, misik yang benar, yang sahih itu dari kijang. Dari bagian kelenjar yang ada di dalam tubuhnya. Yang disebut sebagai maspot. Jadi kalau kemudian keringatnya, kijang itu apalagi yang hidupnya di Tibet, kemudian di Nepal, itu kan salju. Nggak mudah keringetan. Oh, bukan keringatnya ya, jadi kelenjar. Kelenjar feromon lah itu. Hanya di kijang jantan. Nah, itu ada dalam bentuk masih serbuk. Jadi ketika diambil dia masih serbuk. Jadi dalam wadah begini dari kijang yang mati yang diburu. Ada teknik-teknik. Memang begini. Jadi memang begini, di setiap zaman, setiap masa, setiap tempat selalu saja ada orang-orang yang mengambil jalan pintas. Dibunuh begitu saja. Padahal ada hanya untuk diambil itu ya. Padahal ada cara-cara yang lebih baik. Lebih baik. Dan itu sempat dijelaskan juga di sini. Ini buku yang khusus menjelaskan tentang kalau ini tadi lika-likunya berkenaan dengan rute misiknya. Kalau ini ilmu tentang misiknya. The scent, Misik and the medieval Islamic scent from the Garden of Paradise. Masya Allah. Nah, itu diambil. Kita tidak bicara detailnya mengenai pengambilan, tetapi bahwa ada yang menjadikan kijang tetap hidup, tapi ada yang langsung mati. Jadi ketika dia masih tetap hidup bisa sebenarnya bisa ada teknik-teknik khusus gitu. Dari situ diambil. Namanya pot, ada selongsong, ada pelindungnya begitu. Betul. Kemudian dibelah dan itu diproses menggunakan air dengan teknik-teknik tertentu. Jadi belum menggunakan distilasi. Lalu dari sana jadilah seperti ini. Jadi ketika diekstraksi pertama dari hewannya dia berbentuk serbuk atau serbuk yang agak kasar. Kayak pasir-pasir yang lembut begitulah bentuknya. Tapi teksturnya tidak seperti itu. Kalau kita merujuk pada Tibbun Nabawi yang terus oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka kita mendapatkan gambaran disebut sebagai zat yang kering, walaupun ini cairan, dan panas derajat kedua. Kering dan panas derajat kedua. Nah, ini perlu pembahasan tersendiri kalau untuk mendiskusikannya. Yang karena itu akan sangat bermanfaat bagi wanita yang yang selesai mengalami menstruasi. Oleh karena itu memang ada sunnah untuk
Di Sahih Muslim. Bersuci dengan Setelah bersuci kemudian diusapkan. Diusap, bukan dioles ya. Bukan dioles. Bedanya kalau diusap dengan dioles itu gimana? Kalau Masya Allah. dioles, Ini padahal sama-sama ditempelin ya, cuma diusap sama dioles jadi beda. Beda. Kalau diusap semata, ini harumnya dari sini ini. Ini diusap atau Dioles. Ini dioles. Tercium dari sini. Kalau jumlahnya makin banyak makin tercium dari jauh. Oke. Itulah yang kita dapati pada Mus'ab bin Umair. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau seorang perempuan bersuci, maka ini diusap, diletakkan pada kain atau kapas ya. Kapas. Ya. Kemudian diusapkan. Dengan kapas itu diusapkan Ke tempat tersebut. Ya. Sehingga yang diperoleh itu dalam istilah parfum langsung ke middle notes. Oke, jadi kalau dioles dia langsung ke middle notes. Kalau diusap ya. Ya. Jadi lebih soft, lebih modest gitu ya, lebih tengah-tengah. Jadi perfume yang baik. Nah, contoh, ini disebut juga sebagai kasturi, sebagai misik. Hitam juga. Tapi ini abal-abal, 100% kimia murni. Oke. Sintetik. Nah, teman-teman yang biasa beli misik tetapi belum memperhatikan itu misik natural ataukah misik sintetis, perlu perhatian betul karena kalau ini misik sintetis tentu akan berdampak berbeda kalau digunakan untuk kemudian melaksanakan sunnah tadi yang ditentukan oleh Nabi SAW. Kalau kita keliru menggunakan artificial synthetic, karena dalam dunia parfum itu dikenal dua istilah. Natural synthetic, contohnya ini. Sebentar. Natural synthetic. Ya. Jadi natural synthetic itu ketika ingin yang lebih sohe ini. Ketika ingin menghasilkan misik yang bagus, tapi tidak bisa menemukan sumber bahan yang alami, sesuai betul, alami juga, maka diambillah dari zat substitusi, dalam hal dari tumbuhan. Tapi natural juga. Natural. Nah, itu disebut sebagai natural synthetic. Karena dari tumbuhan. Jadi ini aslinya adalah hewani, tetapi dicarikan substitusinya dari tumbuhan. Nah, ini disebut natural synthetic. Masih aman? Oh, sangat aman. Sangat aman. Ini kalau di Arabian Oud ini bisa dicari. Nanti keluar ada kesan seperti sabun. Masya Allah. Dan baunya lembut juga. Lembut, soft, ya. Tidak tercium dari jauh ketika diusapkan. Memiliki manfaat yang juga sangat kaya, meskipun tentu saja tidak sebanyak kalau natural. Yang asli. Ini sama-sama natural ya. Ini natural synthetic. Yang tadi natural. Ini tadi asli. Origin. Natural origin. Yang asli. Tapi kalau yang ini namanya artificial synthetic. Synthetic artificial. Tetapi misalnya kita menemukan di dalam produknya Surati, kita apresiasi, Masya Allah, luar biasa Surati ini. Dia disiplin. Dia ini menyatakan dengan secara langsung, ingredient synthetic fragrance oil. Ini perhatikan, kalau perusahaan parfum yang terpercaya, dia mencantumkan komposisinya dengan jujur. Dengan sangat jujur. Dengan jujur, ya. Nah, di sini synthetic fragrance oil. Jadi berarti minyak sintetis yang beraroma. Maka yang dimaksud di sini adalah istilah sintetik orang awam, yakni kimia. Sintetik artifisial. Sementara natural sintetik itu kan memang tidak umum ya. Orang ngertinya ya asli. Ngertinya ya asli. Nah, kemudian lemonen, kemudian flower blossom, kuncup bunga, kemudian herbs and spices. Nah, ini termasuk juga disebut sebagai sintetik. Artificial. Ini sintetik kombinasi antara artifisial dan natural. Natural, karena ada tumbuh-tumbuhan yang ada herbs-nya. Sehingga menghasilkan misk aswad, misik yang hitam itu. Saya tunjukkan di sini sama sekali bukan untuk menunjukkan ini bahwa kalau gitu nggak baik. Bagus, tetapi ini bukan untuk bersuci setelah haid. Dipakai di janggut bagus, dipakai di
lengan bagus. Dan bukan yang dimaksud di dalam hadis yang jelas betul, gitu. Betul, bukan dalam hadis. Ya. Ya, okay. Jadi ini tadi ya, yang teman-teman yang dimaksud di dalam hadis tentang misik ghazal ya, misik dari kijang, betul-betul asli dari kijang dan kemudian diproses. Meskipun sekarang mungkin prosesnya pakai destilasi juga, apakah? Enggak, tetap alami. Ya, ada alami, ada teknik tertentu. Yang berikutnya saya harus tahu nih teman-teman. Biasanya menandai asli atau tidak juga harganya. Tapi tidak setiap yang mahal itu asli. Betul, ya. Ada yang mahal itu karena orang memang meninggi-ninggikan, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Betul. Kemudian yang kedua, ini kan Misk Ghazal itu sering juga disebut misk aswad. Ya. Tetapi sebenarnya yang disebut aswad itu nggak mesti hitam. Oke. Ada yang agak kemerah-merahan, tetap disebut sebagai misk aswad. Betul. Saya pernah beli juga itu kayaknya yang agak kemerah-merah. Nah, jadi kemerah-merahan itu bukan berarti palsu. Meskipun yang palsu ada juga yang kemerah-merahan. Nah, ini susahnya ini loh. Di antara tanda yang sederhana ialah bahwa yang 100% sintetik artifisial itu ada bau awal itu kemudian keras, keduanya bukan berubah tapi melemah. Ya, kalau dia natural ataupun yang natural sintetik ya tadi bagus, yang bagus itu kalau dioles ke kulit dia ada bau pertama yang masih murninya dia, tetapi ada bau hasil reaksi dia dengan keringat kita, kulit kita gitu ya. Dan kombinasi yang ada di dalamnya itu sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai hard notes. Hard notes ya, ini istilah baru lagi nih ya teman-teman. Nanti kalau belajar memang mesti detail ya belajarnya gitu ya. Kemudian nanti akhir ada bau lagi. Namanya end notes ya, atau base notes. Nah, kalau parfum yang bagus itu meskipun ada misalnya kayak ini, Misk Ghazal. Ini istimewanya. Kalau kita belajar parfum barat, parfum-parfum maksudnya parfum-parfum Eropa, parfum Eropa, maka keterjangkauan penciuman terhadap bau parfum itu disebut sebagai distance, ya. Karena memang tergantung jarak. Ya, jarak. Nah, ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya intimate, yang kedua namanya personal, yang kedua namanya sosial. Atau ini yang mengacu menggunakan istilah psikologi. Tapi atau yang kedua menggunakan istilah close. Kemudian yang kedua yang pertama adalah intimate, kemudian yang kedua close, yang ketiga itu far. Tapi di luar itu adalah yang dimaksud dengan dekat itu jaraknya 30 cm. Itu yang close atau yang intimate? Yang intimate. Intimate ya. Itu 30 cm sampai dengan 3 meter. Nah, tapi yang istimewa, nah sebelum saya teruskan gini, biasanya semakin dekat jarak keterciumannya, tidak bisa dicium kecuali dari jarak dekat, adalah parfum yang lemah baunya. Ya memang kalau nggak kecium, lemah. Berarti. Nah, yang istimewa dari Misk Ghazal ialah dia itu middle notes-nya, artinya tadi kalau diusapkan tuh saya bilang langsung ke middle notes. Sebenarnya ada top notes-nya juga tapi cepat. Middle notes-nya itu bisa tercium hanya dari jarak sangat dekat. Sangat dekat itu. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi kalau dia dioles, dia masih ada top notes dulu agak lama, baru kemudian ke middle notes. Dan middle notes-nya pun masih tercium dari sini. Masih jauh. Ya, masih jarak intimate sebenarnya. Masih jarak intimate masih bisa. Tetapi kalau dia diusap tadi dengan kapas, misalnya digunakan sesuai sunnah untuk bersuci bagi wanita tadi di tempat yang sangat privasi tadi, maka dia hanya bisa dicium dari jarak sangat dekat. Sangat dekat. Sehingga tidak bisa mencium kecuali hanya yang berhak. Sementara dia sendiri nggak bisa. Bahkan dia sendiri nggak bisa. Orangnya sendiri nggak bisa mencium ini. Jadi ini hanya betul-betul yang memiliki hak untuk menciumnya, yaitu suaminya sendiri. Itu yang luar biasa. Masya Allah. Jadi, nah ini Ustaz, kalau kita mencari Misk Ghazal yang asli tadi. Asli pakai shot. Asli pakai shot. Itu bagaimana menandainya? Apakah ada merek tertentu yang menyediakan produk khususnya?
Ataukah apa namanya ada ciri-ciri yang penting untuk diketahui? Sebenarnya ciri-cirinya ada beberapa ciri, tetapi ini memerlukan praktek langsung ya. Memang harus tahu langsung. Nggak bisa diteorikan ya. Ini begini, bingung. Kalau nyium langsungnya baru tahu. Gitu. Artinya teori itu lebih mudah kita pahami, lebih mudah menimbulkan kepekaan kita kalau kita berlatih. Betul. Kalau kita mengenali langsung. Dan itu tidak memerlukan waktu lama sebenarnya. Tapi kalau bagi awam ya paling mudah cari yang terpercaya. Brand terpercaya ada yang menyediakan. Brand yang terpercaya sebenarnya ada. Okay. Di antaranya yang menyediakan itu adalah Abdus Somad Al-Qurashi. Abdus Somad Al-Qurashi ini kalau teman-teman umroh ya toko-tokonya banyak ya, terdapat di mal-mal di sekitar Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Dia bahkan punya gerai-gerai di hotel-hotel ya. Hampir tiap hotel dia buka gerai. saking tahunya dia membidik bisa beberapa gerai. Betul. Satu hotel bisa beberapa gerai yang membuka gerai Abdus Somad Al-Qurashi. Nah, kalau nembung bahasa kita itu, mau cari Misik Ghazali yang asli gitu ngomongnya gimana? Saya punya pengalaman itu. Saya tanya ke Abdus Somad Al-Qurashi. Saya tanya Mis Abiyat Ghazal. Dia bilang nggak punya. Saya heran. Ini jujur nggak sih? Iya. Padahal yang saya tahu misk untuk bersuci itu kan misk abiyat, misk putih. Iya. Belakangan barulah saya belajar, itulah pentingnya kita itu belajar dari sumber yang otoritatif. Nah ini tadi. Jadi misik ini kita bicara yang asalnya. Misik yang putih. Misik sintetis natural, bahannya betul-betul asli. Artinya asli natural, bukan kimia, sintetik ya, bukan artifisial. Dan ini sebagiannya juga ada bahannya di Indonesia, di Jogja khususnya. Nah, itu ketika sudah menjadi parfum dan memiliki manfaat kualitas yang sangat bagus itu, maka dia disebut sebagai misk tahara. Karena dia memiliki fungsi yang serupa. Jadi ada nama dagangnya misk tahara, semacam nama jenis. Kalau nyebut misk tahara itu berarti misik sintetis natural. Mungkin agak rumit ya, jadi misik dari tumbuhan. Misik dari tumbuhan. Itu yang asli gitu ya. Misik herba. Kalau istilah teknisnya sebenarnya disebut sebagai botanical misk. Gitu. Iya. Botanical mask. Oh iya, bahasa Inggris saya. Pakai mask. Meskipun saya kadang menyebutnya sebagai nabati. Lagi-lagi untuk memudahkan saja. Ini istilah untuk memudahkan. Misik nabati. Misik nabati. Jadi cocok untuk yang apa namanya? Tidak apa, belum ketemu yang apa betul-betul natural asli dan harganya belum terjangkau, mungkin alternatifnya ke misik nabati. Ya, tetapi perhatikan juga bahwa yang asli itu maksudnya asli memang betul-betul nabati, betul-betul botanical mask itu. Kalau yang terbaik tetap mahal juga. Nah, yang terbaik itu warnanya nggak putih betul, nggak betul-betul putih. Agak-agak, dan dia tidak pernah apa namanya, terus encer begini. Jadi tidak mengeras gitu. Tidak mengeras. Tapi juga tidak encer sekali. Bedakan dengan ini. Ini sampelnya lagi nih. Saya sengaja menggunakan botol ini karena banyak di berbagai lapak dijual sebagai misik dengan botol seperti ini. Iya, marketplace dijual sebagai misik dan mengatasnamakan ini asli misik dari rusa dan ini kesukaan Nabi padahal bukan. Nah, contohnya di antaranya warnanya begini. Warnanya jelas sudah beda ya. Sangat berbeda. Beda sekali. Ini kuning gini. Nanti ada yang putih bening. Nah, ini juga silakan dibaca ini. Bisa dicek nih. Nah, di sini nih warnanya malah pink ya. Ini pink ungu gimana gitu ya. Nah, ini kental ini. Tapi yang jelas ini juga bukan apa namanya? Juga bukan asli.
Kijang apalagi. Ya. Sedangkan dari botani saja. Botani saja enggak masuk kualifikasi. Coba ini bisa dites. Aduh. Ini Saya untuk kulit nggak apa-apa. Kalau ngetes yang bukan ori. Baunya makin lama makin lemah. Baru diolah saja makin lama makin lemah gitu. Ya. Okay. Kemudian kalau misik kijang yang asli itu edible. Bisa dimakan. Bisa dimakan. Nah, bisa dicampurkan ke bahan makanan kita, minuman kita. Nah, berkenaan dengan itu ada yang menarik. Di masa Turki Utsmani, mereka ini betul-betul berusaha memikirkan bagaimana memperoleh kemanfaatan dari semua hal. Dari semua hal. Iya, termasuk kemarin kita ngomongin kopi, termasuk pertemuan antara parfum dengan kopi. Wah, ini menarik lagi. Atau dengan makanan lain. Iya. Tadi kan saya pakai litham ya. Litham ini kedok alias masker. Kedok alias masker penutup. Sebagian ulama memberikan takrif penutup mulut dan hidung. Sebagian lagi itu hanya membatasi penutup hidung. Sebagian lagi membatasi penutup mulut. Tetapi pendapat yang lebih rajih itulah penutup mulut dan hidung. Iya. Di masa Arab itu tanpa ada keperluan seperti sekarang, orang sering menggunakan penutup mulut dan hidung disebut sebagai at-talassum, menutup. Jadi bukan menggunakan litham, tapi menutup itu dengan kain ya biasanya. Dengan ujungnya imamah. Sorban, ya ujungnya imamah. Itu tutupkan begini. Nah, tindakan ini namanya talassum, at-talassum. Para ulama menghukuminya makruh ketika jika tidak ada keperluan. Oke. Jika tidak ada keperluan. Misalnya ada badai pasir, ada debu-debu terbangan gitu menjadi wajib gitu ya. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Karena sebagian saudara kita menganggap bahwa pakai itu membatalkan sholat. Nah, okay. Kemudian ada orang-orang yang karena kondisi fisiknya itu bisa mengalami situasi di mana nafasnya bau. Oke. Kalau nafasnya bau, pertama mereka sadar betul bahwa sebaik-baik keadaan itu ialah harum karena malaikat itu suka yang harum. Yang kedua, mereka juga sangat tidak ingin bau mulutnya ini mengganggu yang orang lain. Okay. Yang ketiga, karena menggunakan al-lisan itu makruh, walaupun ada sebab yang membolehkan, maka mereka itu mengikhtiarkan cara agar mulut itu tidak sampai bau dan mengganggu orang lain. Sehingga mencampurkan di antaranya adalah misik ke dalam minuman, ke dalam kopi. Ke dalam kopi. Kalau di Syam, tapi kalau di Turki itu memasukkan ambar. Nah, ambar ada di sini. Masya Allah. Ambar, ya, ambar. Ini ambar. Saya tidak tahu antum siap enggak gitu. Maksud siap enggak itu karena ada reaksi, ada efek. Saya baunya terlalu harum. Oh gitu. Saya bismillah mencoba Ustaz. Tapi beberapa orang itu kok kayaknya katanya lebih enak itu kopi dengan ambar. Ya, ambar. Nah, kalau ambar ini dari apa Ustaz? Ambar. Wah, ini masih di samping ini ya. Bentar. Alhamdulillah. Ambar ini dari sering dihaluskan sebagai muntahannya ikan paus. Tapi perlu kita ketahui ikan paus itu nggak pernah masuk angin. Jadi yang muntah apanya itu? Iya, gitu. Jadi kalau di Hasanah Barat ada yang disebut ambergris itu sama. Iya, itu padatannya itu. Padatannya. Okay. Kalau kita tengok dalam hadis, maka di antara cara para sahabat radhiyallahu anhum mendapatkan ambergris itu, lalu mengambil parfum darinya ialah pada saat ikan paus itu terdampar dan mati. Oke. Ikan paus itu bernafasnya pakai paru-paru. Betul, karena dia mamalia. Iya. Walaupun kalau dalam buku psikologi perkembangan saya bacanya buku Papalia. Nah, kalau dia mau mati, maka dia mencari tempat yang nyaman untuk mati. Masya Allah. Dia menepi, bukan terdampar. Ikan paus tuh pandai berenang lebih pandai dibanding kita.
sehingga dia tidak terdampar. Tidak terdampar, tapi Kecuali memang cari tempat untuk mati. Masya Allah. Itu Allah memang sudah kirim ke sana. Itu berbeda kalau ada badai besar. Kemudian dia terkena badai, terhempas. Meskipun kemungkinan itu sangat kecil, karena memang ikan paus diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di wilayah yang memang tahan guncangan, ombak besar, laut dalam. Nah, ketika ikan paus itu terdampar dan mati, maka para sahabat radhiyallahu anhum mengambil dagingnya untuk dimakan. Betul. Ada riwayat ya tentang ikan paus yang terdampar yang kemudian para sahabat ketemu itu ya. Betul. Nah, itu Masya Allah. Lalu mengambil ambergrisnya gitu, ambergrisnya. Itu diambil dan digunakan. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum itu melapor kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma di sini kalau ada yang mati langsung dikubur, habis itu datang orang dari luar ngecek kuburannya. Masya Allah. Itu ngecek apa ngambil ambergrisnya? Ya, ternyata ini ada substansi yang sangat mahal di dalamnya. Miliaran tuh harganya. Kalau itu berarti natural ambergris ya. Nah, ini ketika dicampurkan ke kopi, kira-kira rasanya seperti apa? Saya jadi pengen mencoba. Kalau itu ambar tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari aromanya berubah. Tapi bagi sebagian intinya, orang rasanya lebih enak. Intinya yang dikendaki bukan tanaum ya, bukan untuk mencari nikmatnya kopi, tetapi untuk mendapatkan manfaat paling optimal dari percampuran antara kopi dengan parfum. Sama halnya dengan pengembangan budaya parfumnya sendiri. Parfum dalam dunia Islam itu kaitannya dengan ketaatan. Masya Allah. Maka nanti ambar. Ambar itu kosakata Arab diserap ke dalam bahasa lain. Menjadi salah satu bukti sederhananya adalah serapan itu mesti lebih mudah. Ambar itu perlu susah untuk ambar. Disederhanakan menjadi ember. Nah, ini ambar dicampurkan kopi. Adapun kalau untuk teh itu menggunakan air mawar. Bahasa Turkinya suyu. Nanti di pastry menggunakan cinnamon, betul. Kemudian ada lagi yang lain menggunakan wewangian yang lainnya. Masya Allah. Jadi ada paduan-paduan yang memang pada tempatnya tersendiri. Betul. Jangan dicampur sembarangan juga ya. Yang semua itu kaitannya dengan ketaatan, kaitannya dengan kemuliaan, agar lebih khusyuk dalam ibadah, lebih kuat dalam berjuang, dan sangat banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Termasuk gitu tadi di sunnah taharahnya agar lebih semakin baik hubungan antara suami dan istri. Betul. Dan selain ada manfaat-manfaat lain yang perlu dirinci. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman yang insya Allah ini jadi perbincangan kita tentang parfum ini kayak panjang nanti. Kita mungkin bisa sambung lagi di waktu yang lain ya. Tapi kita hari ini dapat kesimpulan-kesimpulan menarik. Yang pertama, ini sunnah Nabi SAW berparfum termasuk dengan misik. Ini memang kalau kita memiliki satu prioritas untuk ikut mengamalkan sunnah, memang salah satunya ya ada anggaran yang bisa kita sediakan untuk ke sana ya. Tapi menurut saya itu adalah worth it karena kita betul-betul sedang mengikuti sunnah dan meyakini dalam sunnah pasti ada kebaikan, ada manfaat yang besar. Hanya saja perlu diperhatikan kalau mau mengikuti sunnah, perhatikan juga ilmunya. Perhatikan ilmunya agar tidak salah. Terjadi bahaya. Maunya ikuti sunnah, keliru yang 100% kimia, malah terjadi iritasi. Artificial sintetik tadi itu salah satu penanda ya, dampak yang bisa timbul, bisa iritasi kulit, bisa panas, terasa dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau itu di wilayah yang privasi tadi, itu berbahaya sekali. Karena lebih sensitif. Lebih sensitif kulitnya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi tujuan kita mempelajari ini juga adalah untuk memahami, selain memahami sunnah, kita memahami bahwa di dalam tradisi Islam penggunaan berbagai macam hal yang sangat luar biasa ini, dari zat-zat wewangian sampai kopi dan berbagai macam rempah-rempah tadi, ditujukan untuk menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang sangat penting dari semua hal yang kita lakukan. Di tradisi barat kita mengenal ada eau de cologne ya, parfum-parfum barat yang macam-macam.
iklannya selalu memberikan gambaran kepada kita supaya kita ini jadi pusat perhatian, supaya kita ini memikat bagi lawan jenis, supaya kita ini berpenampilan yang menarik. Bukan itu ya. Kalau karena kita kata Sultan Abdul Hamid II, nah ini ada quote yang menarik ini. Seniman Perancis yang dia tinggal di Istanbul semasa kekuasaan Sultan Abdul Hamid II, parfum itu kemewahan bagi Barat, tetapi keharusan sehari-hari bagi Timur. Wow, luar biasa. Parfum itu kemewahan bagi orang Barat, tetapi dia adalah keharusan sehari-hari bagi orang Timur. Karena apa? Ini adalah bagian dari yang paling dicintai Rasulullah, dan kita ingin juga dicintai oleh Rasulullah, maka kita pun mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz Fauzi Azim atas perkenannya berbagi tentang parfum. Ini saya tadi sudah minum teh yang dicampur dengan gusuyu atau rose water atau air mawar. Ya, air mawarnya dari Turki. Jadi katakan air mawar terbaik dari Damaskus. Ya, kemudian ada Sultan Bayazid yang kemudian karena sangat mencintai mawar Damaskus ini kemudian menanam juga ya, cari lokasi terbaik di wilayah yang dekat, ya itu di Isparta. Mawar Dan Isparta. Perlu diingat juga bahwa mawar Istanbul itu juga dikembangkan di tempat lain pada masa dinasti Moghul, kerajaan Islam juga. Masya Allah, di dinasti Moghul di India ya, waktu itu kita bicarakan. Tapi India sebelah mana? Karena tidak semua parfum yang terbaik fake ya, India. Fake. Nah, kalau yang terbaik juga ada tempat-tempat tertentu. Lain waktu kita ini harus luar biasa. Jalur misik, jalur mawar kita harus bicarakan. Ya, teman-teman yang insya Allah, terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjelajah budaya, meneguhkan makna bersama Salam Afil Official Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.